Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, kini kita akan masuk ke sesi ketiga, di mana kita akan menyibak kembali karma untuk menjawab lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan teman-teman tentang karma dalam kehidupan ini. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat menonton video pertama dan kedua, silahkan ditonton kembali supaya lebih mudah melengkapi apa yang akan dijelaskan dalam sesi ketiga ini. Di sesi ketiga ini kita akan memulai dengan pertanyaan, apa hubungan karma dengan past life? Karena seringkali hubungan karma yang kita sedang hadapi saat ini berkaitan dengan masa lalu kita. Di sini kita akan mulai menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Ari Budi. Bagaimana caranya agar kita sadar bahwa apa yang terjadi dalam proses kehidupan ini adalah bagian dari karma? Dan bagaimana kita mengerti karma apa yang harus kita selesaikan saat ini? Karena memang seringkali kita lupa atau tidak tahu bahwa apa yang sedang kita hadapi saat ini apakah ada hubungannya dengan karma masa lalu kita. Bisakah ketika kita diperlihatkan past life atau kehidupan masa lalu kita, maka itulah karma yang harus kita selesaikan saat ini? Ini pertanyaan yang bagus. Dari sini kemudian kita akan mencoba mengupas bahwa apa yang selama ini sedang kita hadapi sesungguhnya adalah skenario takdir yang datang dalam kehidupan kita saat ini. Nah, skenario takdir yang sedang kita hadapi dan kita jalani saat ini itu sangat-sangat terkait dengan apa yang pernah menjadi karma di masa lalu kita. Karena pahala dari karma masa lalu kita akan menjadi bahan-bahan untuk terciptanya tulisan-tulisan atau skenario takdir yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Skenario takdir yang berisi pelajaran-pelajaran kehidupan yang harus kita tuntaskan, baik pengetahuan maupun pengalaman rasanya. Jadi dengan demikian, apapun skenario takdir yang sedang kita hadapi saat ini, yang merupakan kaitan dari karma masa lalu kita, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana cara kita menghadapi skenario takdir di masa kini itu dengan karma yang kita lakukan di masa kini. Sebab bagaimana cara kita berkarma di masa kini untuk menghadapi skenario takdir yang sedang kita hadapi itu akan kembali mempengaruhi skenario takdir kita di masa depan. Jadi kehidupan kita saat ini dipengaruhi oleh kehidupan kita masa lalu, dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan saat ini, bagaimana cara kita menyikapi kejadian yang ada dalam kehidupan kita saat ini akan menjadi skenario takdir di kehidupan masa depan kita. Jadi dari sini kemudian kita akan lebih paham bahwa ingatan dari karma masa lalu kita akan membentuk takdir yang harus kita hadapi di saat ini. Pertanyaannya adalah, bagian mana yang merupakan hasil dari karma masa lalu kita? Bagian mana yang merupakan karma baru yang sedang kita kerjakan, atau yang harus kita selesaikan agar tidak menjadi skenario baru di kehidupan masa depan yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mengetahui hal ini sangat banyak yang bisa dikerjakan. Barangkali Bapak Ibu pernah mengalami apa yang disebut sebagai deja vu. Jadi kita merasa seakan-akan kita pernah mengalami sesuatu dalam kehidupan ini, pernah mengalami peristiwa yang sama, seakan-akan itu sudah pernah kita lihat. Nah, itu yang sering disebut sebagai deja vu. Ada yang mengatakan bahwa deja vu adalah ingatan dari apa yang dulu pernah kita lihat sebelum kita terlahir kembali. Jadi, sebelum kita terlahir, kita pernah ditunjukkan skenario apa yang akan kita jalani di kehidupan berikutnya. Nah, ketika skenario itu cukup penting untuk kita ingat, kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan yang baru, skenario itu tiba-tiba terlintas dalam tempo singkat, sehingga seakan-akan kita merasakan sudah pernah melihat, sudah pernah mengalami apa yang baru saja kita alami saat ini. Jadi seakan-akan peristiwa itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Padahal sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh orang-orang yang pernah mengalaminya, yang disebut sebagai deja vu itu,
kemungkinan besar itu tersimpan dalam ingatan rohnya, sehingga ketika masuk dalam kehidupan yang baru, ingatan dari kehidupan masa lalu itu muncul kembali di kehidupan saat ini. Ini yang disebut sebagai deja vu. Ini salah satu cara bagi kita untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi saat ini sudah pernah kita lihat di kehidupan sebelum kita terlahir di kehidupan yang baru. Nah, ada juga orang yang berusaha mencari tahu apakah ada kaitan dengan apa yang dialaminya saat ini, baik dalam bentuk perasaan maupun peristiwa-peristiwa kehidupan. Apakah terkait dengan kehidupan masa lalunya, maka dia melakukan apa yang disebut sebagai sebuah teknik past life regression. Jadi dia melakukan hipnotis, memasuki kehidupan masa lalunya agar melihat kembali kisah-kisah kehidupan masa lalu yang pernah dia alami, sehingga bisa melihat kaitan antara kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini. Nah, buku-buku tentang past life regression lewat penelitian-penelitian para ahli yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan past life regression ini akan bisa kita jumpai banyak di toko-toko buku. Ada semacam buku Journey of Soul karya Dr. Michael Newton, ada Dr. Brian Weiss menulis tentang Many Life, Many Master, ada juga buku tentang Short Progress dan buku-buku lain yang banyak menceritakan tentang hasil penelitian past life regression itu. Nah, di Bali, orang-orang tidak melakukan past life regression dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang barat. Tetapi biasanya di Bali orang-orang pergi mencari orang yang tahu atau orang pintar. Sehingga dengan bantuan medium, dia akan mengetahui apa yang mungkin menjadi bekal-bekal karma dari masa lalunya atau hutang-hutang apa yang ingin dia selesaikan di masa ini, dengan mengetahui siapa yang terlahir kembali ke dalam tubuh baru ini. Nah, bisa juga kita mencari tahu ke orang pintar untuk menemukan kaitan-kaitan kehidupan kita saat ini dengan kehidupan masa lalu. Namun semua itu tentu akan lebih menyulitkan bagi kita karena itu membutuhkan waktu-waktu yang khusus. Sementara setiap hari kita dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa baru, suka duka, senang dan kesedihan yang akan terus berganti-ganti. Sehingga kalau kita menanyakan kepada orang pintar, melakukan past life regression dan berharap pada deja vu, mungkin kita akan kehilangan begitu banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang setiap hari datang silih berganti untuk memberikan kita pelajaran-pelajaran yang baru. Sehingga dengan cara demikian, cara yang terbaik untuk melakukan atau memahami apa yang sedang kita alami adalah dengan merenungkan, lalu mencerna dan menyadari. Jadi ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan ini, yang pertama kita lakukan adalah alih-alih kita bereaksi secepat-cepatnya dengan ego kita, lebih baik kita amati sejenak, lalu merenung terhadap peristiwa kehidupan yang sedang kita hadapi, lalu mencoba mencerna pelajaran apa yang tersimpan di dalam peristiwa kehidupan itu. Lalu kita coba untuk menyerap rasa yang tersimpan. Misalnya ketika kita mengalami sebuah peristiwa buruk yang disebabkan oleh tindakan orang lain atau kata-kata orang lain, alih-alih kita bereaksi dengan ego kita untuk melakukan sikap dan tindakan yang sama, lebih bagus kita merenung untuk mencari tahu, jangan-jangan rasa yang sama pernah saya lakukan kepada orang tersebut atau kepada orang lain, sehingga rasa buruk yang saya alami saat ini sesungguhnya adalah pengalaman rasa buruk yang pernah dialami oleh orang lain di kehidupan sebelumnya akibat sikap dan tindakan saya. Sehingga dengan mencerna hal itu kita akan mulai menyadari bahwa apa yang sedang kita alami saat ini bisa saja adalah sebuah pahala dari kehidupan masa lalu kita yang tidak perlu lagi kita balas. Sehingga orang-orang yang sudah matang dalam kehidupan spiritualnya, dia lebih suka untuk tidak melawan, tidak mendendam, apalagi untuk membalas apa yang dia dapatkan sebagai sikap dan tindakan buruk. Ini adalah salah satu cara kita untuk menyikapi setiap peristiwa-peristiwa baru yang sedang kita hadapi di kehidupan saat ini, entah hari ini, di tempat ini, atau kapan saja peristiwa-peristiwa itu datang memberikan rasa suka duka, duka cita, sukacita, senang, sedih, marah, dan sebagainya. Setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah bagian dari pelajaran-pelajaran karma masa lalu yang perlu kita selesaikan di saat ini dengan lebih banyak merenung
mencerna, lalu menyadarinya sebagai pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan semesta dalam pelajaran-pelajaran karma dan pelajaran-pelajaran rasa. Berikutnya kita akan melihat apa yang ditanyakan oleh saudari kita Puspa Anom. Ada orang yang mengalami kejadian yang mirip dengan past life-nya atau kehidupan masa lalunya. Apakah itu bisa disebut sebagai karma yang belum lunas di kehidupan sebelumnya? Lalu agar tidak terjadi hutang karma yang belum lunas di kehidupan saat ini, malah dibawa kembali di kelahiran mendatang, bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil? Ini pertanyaan yang bagus sekali, karena kadang-kadang karena kita tidak menyadari dan tidak mau menerima, apalagi untuk menyadari bahwa peristiwa kehidupan yang sedang kita alami saat ini mungkin saja sebuah pahala dari masa lalu kita, maka kita cenderung akan bereaksi berlebihan terhadap apa yang kita tolak dalam peristiwa kehidupan saat ini. Maka akhirnya pelajaran karma itu kemudian tidak tuntas kita selesaikan dan kita mengulangi kembali di kehidupan berikutnya. Maka ketika ada orang yang pernah minta izin kepada saya untuk bunuh diri, di situ saya katakan, boleh, tetapi tidak ada gunanya. Karena bunuh diri hanyalah sebuah cara melarikan diri dari hutang pelajaran rasa dan pelajaran karma yang sedang kita hadapi saat ini. Kelak di kemudian waktu kita akan terlahir kembali dengan pelajaran yang sama, hanya saja dalam tubuh yang berbeda. Sehingga alih-alih kita melarikan diri dari pelajaran kehidupan saat ini dengan bunuh diri, dengan melakukan tindakan-tindakan menghentikan kehidupan kita, maka lebih baik kita mencoba mencerna, memahami, sehingga hutang pelajaran karma itu akan selesai dan kita tidak perlu lagi mengulanginya di kehidupan berikutnya. Nah, dalam kisah Mahabharata ini dicontohkan oleh Resi Bhisma. Bagaimana dia dengan ikhlas menerima kematiannya oleh panah Sri Kandi, karena dia sadar bahwa di kehidupan sebelumnya Resi Bhisma pernah memanah atau melepaskan panah ke arah Dewi Amba yang mencoba untuk meraih cinta dari Resi Bhisma. Kini dalam perang Mahabharata dia izinkan dirinya ditembus oleh panah Sri Kandi sebagai bentuk pelunasan hutang karmanya. Jadi dia tidak membalas. Nah, ini contoh bagaimana keikhlasan kita menerima hal yang mungkin buruk di kehidupan saat ini sebagai bagian dari penebusan dosa-dosa masa lalu kita. Ya. Pertanyaan yang serupa ditanyakan oleh Bapak Fadli. Apakah seseorang yang terkait dengan kehidupan masa lalunya atau past life-nya, di mana karma perbuatan pada saat itu dengan seseorang pada kehidupan saat ini dapat hadir menimbulkan masalah demi masalah, bagaimana mengakhirinya? Ya, jadi kalau apa yang menjadi skenario takdir di kehidupan saat ini tidak kita cerna, tidak kita sadari pelajarannya, tentu kita akan tidak lolos dari pelajaran karma itu. Jadi dengan tetap melakukan atau menimbun hutang karma dari pelajaran-pelajaran terdahulu, maka di kehidupan berikutnya kita akan mengulangi lagi pelajaran-pelajaran yang sama sampai kita bisa melewatinya. Karena tidak ada pelajaran yang tidak mungkin kita bebaskan diri kita dari hutang pelajaran itu. Semua hutang itu harus kita lunasi, karena sebagai bagian dari kecerdasan semesta, kita harus menyadari semua peristiwa-peristiwa kehidupan itu. Kita harus menyerap semua pelajaran-pelajaran semesta itu, karena seluruh pelajaran yang ada di semesta ini adalah bagian dari pelajaran kita sendiri. Menghindari pelajaran-pelajaran kehidupan ini tidak akan pernah membuat kita terhindar dari pelajaran itu. Jadi artinya menghindar tidak akan membuat kita terhindar, melainkan menghindar hanya akan membuat kita harus mengulangi lagi pelajaran yang sama di kehidupan berikutnya. Jadi bagaimana mengakhirinya? Seperti diceritakan tadi, hentikan itu dengan belajar ikhlas menerima dengan cara mencerna, menyerap, dan memahami apa yang menjadi pelajaran karma itu. Karena apa yang terjadi dari masa lalu kita, ya, apa yang menjadi masa lalu kita akan membentuk apa yang menjadi masa kini kita. Masa kini kita akan menjadi apa yang mewujud sebagai masa depan kita. Jadi past life akan menjadi present life, kemudian present life akan membentuk future life kita. Jadi yang past life itu sudah pasti. Yang present life, present adalah hadiah,
kemudian yang future itu hanya imajinasi kita. Sehingga ketika kita mendapatkan present hadiah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja setiap hadiah yang datang sebagai peristiwa kehidupan saat ini atau di present life kita, every present moment, di setiap momentum kekinian, itu adalah hadiah yang pertama harus kita buka dulu bungkus misterinya. Karena kalau kita belum membuka bungkus misteri dari peristiwa kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, maka kita tidak akan pernah menemukan apa yang tersembunyi sebagai berkah atau hadiah pelajaran dan berkah pelajaran rasa yang akan menumbuhkan kematangan dan kesadaran jiwa kita. Nah, kita harus tetap menjaga rasa penasaran kita. Karena ketika kita diberikan hadiah, biasanya kita akan memiliki rasa penasaran untuk membuka bagian luarnya, membuka bungkus-bungkus hadiah itu. Seberapapun tebalnya bungkusan kado yang merupakan hadiah itu, pasti kita akan penuh penasaran dan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, hadiah-hadiah kehidupan berupa peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami saat ini, entah dalam bentuk suka duka atau sukacita, atau sukacita, itu sesungguhnya hadiah yang terbungkus, sedangkan di dalamnya tersimpan makna-makna yang merupakan pesan dari semesta bagi kematangan roh kita. Jadi, izinkan rasa penasaran membuat kita berkeinginan untuk membuka, mengupas setiap peristiwa kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, rasakan kegembiraan menerima setiap peristiwa kehidupan yang sedang kita jalani, karena itu adalah hadiah. Nah, setelah kita menemukan rasa kegembiraan itu, baru kita akan temukan hadiah yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa kehidupan yang membungkus hadiah-hadiah yang menumbuhkan kematangan dan kesadaran jiwa kita yang berupa pengetahuan dan pengalaman rasa. Kalau peristiwa-peristiwa kehidupan yang sedang kita alami ini kita tolak hanya karena dia kita rasakan sebagai sesuatu yang buruk, lalu kita hanya menerima apa yang kita rasakan baik, maka kita akan kehilangan pengetahuan dan pengalaman rasa yang tersembunyi pada hadiah-hadiah kehidupan saat ini yang diberikan kepada kita oleh semesta ini dalam bungkus-bungkus peristiwa kehidupan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa yang tersembunyi sebagai makna dan pengalaman rasa di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, di situ kita akan memiliki rasa ikhlas dalam penerimaan, karena kita tahu semua itu adalah pahala dari kehidupan masa lalu kita. Ketika kita pernah membuat sesuatu yang baik di kehidupan masa lalu, maka kita mendapatkan berkah. Ketika kita melakukan hal buruk di masa lalu, maka kita mendapatkan pahala yang sering kita sebut sebagai bencana. Tapi begitu kita temukan bahwa semua itu bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kecerdasan semesta kita lewat pengetahuan dan pengalaman rasa yang diberkahkan tersembunyi di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, di situ kita akan memiliki rasa syukur yang mendalam, lalu bisa memaafkan atas apa yang mungkin tidak bisa kita terima, dan berterima kasih untuk setiap apa yang bisa kita terima sebagai berkah-berkah kehidupan yang menyenangkan. Nah, ini adalah cara kita membuka hadiah-hadiah dari sang waktu yang tiba saat ini atau di kehidupan saat ini, yang merupakan present atau hadiah dari kehidupan itu. Jadi setiap peristiwa kehidupan kita buka bungkusnya, kita tanamkan rasa penasaran, lalu rasakan kegembiraan kita menerima setiap peristiwa kehidupan, agar kita bisa menemukan hadiah di dalamnya setelah kita mengupasnya, sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman rasa yang tersembunyi di setiap hadiah kehidupan ini bisa membuat kita ikhlas dalam penerimaan, menemukan rasa syukur, lalu menemukan rasa maaf dan terima kasih atas apapun yang datang di kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Putu Artana. Ada sejumlah pertanyaan mendalam dan bagus yang disampaikannya dan enak untuk kita pahami karena sering kita alami dalam keseharian kita. Pertanyaan pertamanya, apakah setiap perbuatan buruk di masa lalu akan selalu berakibat buruk di kehidupan mendatang, atau sebaliknya, sebagai sebuah pembelajaran pembayaran hutang karma? Nah,
Sesungguhnya setiap peristiwa itu adalah netral. Cara kita menilailah yang kemudian menyepakati hal itu sebagai perbuatan buruk ataukah perbuatan baik, sebagaimana pernah kita ceritakan sebelumnya. Apakah memukul orang dari belakang adalah perbuatan buruk ataukah perbuatan baik? Itu adalah perbuatan buruk jika tidak kita inginkan. Tetapi jika kita dipukul dari belakang oleh tukang pijat yang memukul-mukul punggung kita untuk membuat kita lebih segar, maka tindakan itu kita sebut sebagai tindakan yang baik. Apakah menusuk seorang anak kecil dengan sesuatu yang tajam adalah perbuatan yang buruk? Itu bisa kita sebut buruk kalau kita tidak menginginkannya. Tapi begitu anak kita disuntik agar dia sembuh, jadi dia ditusuk dengan jarum suntik, itu mungkin akan membuat kita bersyukur karena akhirnya si anak mendapatkan pengobatan. Jadi setiap peristiwa itu netral. Cara kita menolak dan menerimalah yang menyebutnya baik atau buruk. Atau sebutan kita baik dan buruklah yang menyebabkan sebuah peristiwa itu kita tolak atau kita terima. Nah, dengan demikian, apakah perbuatan itu akan menghasilkan pahala? Setiap perbuatan akan menghasilkan pahala. Apakah di masa lalu perbuatan itu kita sebut buruk akan menghasilkan karma buruk? Tergantung cara kita menolak ataukah menerima. Sebagaimana cerita tadi, menyakiti seseorang dengan memukulnya, tapi jika itu bertujuan untuk melatih tubuh seseorang menjadi kuat, tentu itu tidak akan mendapatkan karma atau pahala buruk di kehidupan berikutnya. Misalnya, hari ini kita dipukulin oleh pelatih kita, tetapi itu menguatkan tubuh kita dan kita tidak menyebutnya sebuah karma buruk, maka pelatih kita yang memukul kita dengan kuat dan menyakitkan itu tidak akan mendapatkan pahala buruk atas apa yang dia lakukan, karena kita tahu bahwa tindakan itu membuat kita tambah kuat. Sehingga baik dan buruknya yang terjadi di kehidupan saat ini, yang diakibatkan oleh kehidupan sebelumnya, itu tergantung cara kita melihat apakah hal itu kita sebut baik ataukah kita sebut buruk. Pada intinya, setiap perbuatan akan menghasilkan pahala. Kalau kita sebut baik, kita akan memberikan pahala yang baik, atau semesta akan memberikan pahala yang baik. Misalnya cerita di awal tadi, kalau anak kita ditusuk oleh orang yang ternyata orang itu adalah petugas kesehatan yang membuat anak kita sembuh oleh suntikannya, mungkin saja tindakan yang menyakitkan bagi anak kita itu justru kita akan berikan pahala berupa bayaran atas tindakan baik yang mencoba menyembuhkan anak kita dari penyakitnya. Jadi pahala itu disebut baik ketika kita menyebut tindakan itu adalah tindakan yang baik. Tapi kalau anak kita dicubit dengan tujuan yang tidak baik, tentu orang yang mencubit pun akan mendapatkan pahala yang menurut dia adalah pahala yang tidak baik. Jadi pada dasarnya setiap karma akan mendapatkan pahala. Sebutan karma baik dan pahala baik atau karma buruk dan pahala buruk, semua kembali kepada cara kita mempersepsikan di pikiran kita dan di rasa kita. Jadi faktor pikiran dan perasaan sangat mempengaruhi baik dan buruknya sebuah karma, lalu baik dan buruknya pahala yang sedang kita terima. Sehingga setiap pelajaran itu, kalau kita benar-benar bisa menilai dengan netral, yang ada hanyalah pelajaran-pelajaran yang bukan pelajaran baik atau buruk, hanya pelajaran-pelajaran yang berisi pengetahuan-pengetahuan yang menambah kecerdasan kita, menambah pemahaman kita, sehingga kita tahu apakah itu kelak bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi kehidupan ini. Pertanyaan bagus berikutnya adalah, jika dulunya dia mencuri karena kondisi terpaksa, hanya untuk bisa membelikan anaknya makanan, atau seorang PSK yang terpaksa harus melayani para pria hidung belang yang semata-mata untuk bisa merawat ibunya yang sedang sakit parah, atau seperti kisah Robin Hood yang merampok orang-orang kaya hanya untuk membantu orang miskin. Kira-kira karma apakah yang akan diterima sang jiwa di kelahiran berikutnya? Dalam kisah Mahabharata kita tahu bahwa Bhisma tidak sungguh-sungguh ingin membunuh Dewi Amba. Dia hanya menakut-nakuti Dewi Amba agar Dewi Amba tidak mencoba untuk mendekatinya atau mengajaknya menikah dengan mengungkapkan cintanya kepada Bhisma. Namun, meskipun itu hanya sebuah ancaman yang pura-pura,
tidak sungguh-sungguh akan dilakukan oleh seorang kesatria yang agung bernama Bhisma, hanya untuk membunuh orang yang mencintainya. Karena Bhisma telah bersumpah untuk tidak menikah sepanjang hayatnya. Namun ternyata di kehidupan berikutnya, di kelahiran Dewi Amba sebagai Sri Kandi, Bhisma tetap harus menerima apa yang menjadi konsekuensi dari tindakannya. Sekalipun di awal kehidupan terdahulunya, Bhisma melakukan itu kepada Dewi Amba tidak sebagai sesuatu yang benar-benar berasal dari kebencian Bhisma kepada Dewi Amba, tetapi dia harus menerima kematiannya oleh titisan Dewi Amba bernama Sri Kandi. Sama kisahnya dengan yang terjadi di zaman Ramayana. Ketika Sugriwa dan Subali mengalami pertengkaran pertikaian karena kesalahpahaman di Gua Kiskenda, ketika Subali melawan seorang musuh, kemudian dalam pertempuran itu Sugriwa minta bantuan kepada Rama, dan Rama pun melepaskan anak panah yang akan bisa memilih siapa yang benar, siapa yang salah di antara Sugriwa dan Subali. Dan ternyata panah itu kemudian menganggap yang salah dalam pertikaian antara Sugriwa dan Subali adalah Subali, sehingga Subali meninggal oleh panah yang dilepaskan oleh Sri Rama. Dan di kehidupan berikutnya, ketika Sri Rama terlahir sebagai Sri Krishna, pada akhir perang Mahabharata, tiba-tiba tanpa sengaja Sri Krishna kakinya terpanah oleh seorang pemburu yang bernama Kijara. Namun karena Krishna memahami bahwa Kijara adalah titisan Subali, di situ dia mengerti bahwa tidak ada yang akan dibalaskannya atas kematiannya oleh panah Kijara. Bahkan dijanjikannya Kijara mendapatkan sorga. Bayangkan, sudah memanah sang raja yang dicintainya, ketidaksengajaan itu justru bukan menyebabkan dia mendapatkan hukuman dan neraka, tetapi mendapatkan surga. Karena dengan cara demikian, Kijara yang merupakan titisan dari Subali telah membalaskan hutang karma yang dilakukan oleh Sri Krishna ketika ada sebagai Sri Rama. Nah, artinya setiap karma itu begitu detailnya memberikan pahala di kehidupan ini. Dia tidak tergantung pada kuantitas atau jumlah atau angka-angka yang merupakan banyaknya sesuatu dilakukan, tetapi tergantung pada kualitas rasa yang disebabkan oleh pengalaman peristiwa kehidupan itu. Jadi seperti cerita di awal tadi, kalau kita melakukan sesuatu yang tampak menyakitkan, tapi itu menyenangkan rasa orang yang disakiti, maka pahalanya bukan akan disakiti, tetapi mungkin akan mendapatkan pahala berupa berkah. Nah, jadi bukan karena dia mencuri karena terpaksa atau mencuri karena melakukan kebaikan bagi orang-orang seperti yang dilakukan Robin Hood, tetapi apa yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan perlakuan itulah yang akan berbalik sebagai pengalaman rasa yang harus dinikmati oleh kita yang melakukan pengalaman rasa kepada orang lain. Jadi setiap pengalaman rasa yang pernah kita sebabkan pada orang lain, pada makhluk lain, akan pernah pula kita rasakan. Misalnya, seperti kita mengunyah makanan dengan gigi. Meskipun makanan itu adalah benda-benda hidup yang sudah mati, sebagai nasi, sebagai daging, sebagai lauk, tetapi dalam matinya pun ketika kita menyakitinya, esok hari ketika dia keluar, dia pun akan menyakiti perut kita. Jadi dalam kualitas rasa, semua itu kembali untuk dialami sebagai konsekuensi dari sebuah pahala karma. Jika seseorang sudah mencapai suatu pencerahan atau keinsafan diri, apakah karma buruk dan karma baiknya di masa lalu serta-merta terhapuskan jika orang sudah mencapai pencerahan? Karena kita pernah mendengarkan di banyak kisah seperti Lubdaka, kisah Bhagawan Valmiki, dan lain-lain. Nah, jadi apakah orang tercerahkan bisa menghapus karmanya? Karma akan tetap ada. Hanya saja orang-orang yang tercerahkan akan bisa menerima setiap pahala yang
datang dari karmanya. Dia tidak menolak satupun, melainkan bisa menerima dengan ikhlas setiap peristiwa kehidupan, baik suka maupun duka yang dia terima, karena dia mengetahui ada pelajaran-pelajaran dan bahan-bahan bertumbuh bagi kesadaran jiwa di dalamnya. Itulah cara orang-orang tercerahkan untuk menghapus pahala karma, karena dia tidak melihat pahala karma sebagai sesuatu yang harus ditolak, melainkan harus diterima sebagai kumpulan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman rasa untuk bertumbuh dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana dengan jiwa-jiwa agung yang membawa misi ilahi, yang terkadang harus menggunakan badan manusia yang tidak sempurna atau hidup di tengah kemiskinan? Apakah ini ada kaitannya juga dengan hasil karma baik dan karma buruk? Nah, ini contoh-contohnya, misalnya ada Bunda Teresa yang terlahir dan berdiam di lingkungan yang buruk. Apakah dia sebagai jiwa yang agung ada di tempat-tempat buruk sebagai bagian dari karma? Atau kadang-kadang orang yang memiliki jiwa-jiwa yang dewasa dan matang atau jiwa-jiwa yang mulia terlahir dalam tubuh yang cacat. Apakah itu berkenaan dengan pahala dari kehidupan masa lalunya yang buruk sehingga mendapatkan tubuh atau kehidupan yang buruk? Nah, sekali lagi, setiap roh yang matang yang memiliki misi-misi ilahi dalam kehidupannya akan memilih tubuh-tubuh yang pantas untuk ditempatinya. Namun, entah tubuh yang disebut cacat atau kehidupan yang disebut buruk tidak akan pernah dianggap sebagai tubuh yang cacat atau kehidupan yang buruk oleh jiwa-jiwa yang sudah matang, karena dia menggunakan kehidupan yang buruk, tubuh yang cacat, sebagai jalan untuk memberi teladan bagi kehidupan ini. Sehingga banyak roh-roh matang yang memiliki misi untuk mengajari kehidupan ini untuk tetap tegar, tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan, justru memilih terlahir dalam tubuh-tubuh yang lemah dan tidak berdaya. Karena hanya dengan menunjukkan teladan seperti itulah Sang Guru kehidupan bisa memberikan bukti nyata bagaimana kebangkitan bisa ada, rasa syukur bisa muncul bahkan dalam kehidupan-kehidupan yang buruk. Kalau Sang Guru lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya raya, lalu mengajarkan rasa syukur, tentu tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi jika seorang jiwa yang luhur yang akan menjadi guru kehidupan terlahir di tengah keluarga-keluarga yang penuh penderitaan, lalu mengajarkan rasa syukur, di situ akan muncul karisma. Itu sebabnya Siddhartha Gautama yang merupakan pangeran dari kerajaan Kapila Wastu justru meninggalkan kerajaannya lalu menjalani hidup yang penuh penderitaan sampai mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Disitulah Sang Buddha kemudian mengajarkan bagaimana kita bisa hidup bahagia di tengah-tengah penderitaan. Karena kalau bahagia di tengah-tengah sukacita, kehidupan yang penuh sukacita, itu seharusnya tidak perlu banyak pembelajaran. Meskipun faktanya ada banyak orang menderita di tengah-tengah kehidupan sukacita dan terang benderang, baik terang benderang di tengah harta, tahta, dan cinta yang dimilikinya. Nah, inilah salah satu cara dan pilihan dari jiwa-jiwa yang agung kenapa terlahir dalam kehidupan-kehidupan yang penuh penderitaan. Pertanyaan berikutnya tak kalah menariknya datang dari saudara kita Ria Pinastia. Apakah kita dapat memperbaiki atau menyelesaikan karma yang kita bawa dalam DNA kita secara keturunan dan juga karma dari kehidupan masa lalu kita, supaya semua bisa netral kembali dan di kehidupan saat ini dan di kehidupan selanjutnya karma-karma tersebut tidak lagi terbawa-bawa? Serupa dengan pertanyaan ini datang dari Bapak Hendarmino atau Bapak Ino. Karma negatif energinya akan terekam dalam DNA. Bagaimana caranya untuk membersihkan energi negatif tersebut? Nah, karena di kedua pertanyaan ini banyak bicara tentang atau bertanya tentang DNA, di sini akan saya jelaskan bahwa karma yang tersimpan dalam DNA adalah karma yang ada di dalam tindakan-tindakan fisik kita. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh tubuh fisik kita di masa lalu akan tersimpan di dalam DNA, karena DNA dibentuk oleh atom-atom fisik. Jadi kumpulan atom-atom yang terdiri dari atom fosfor,
hidrogen, nitrogen, karbon, oksigen yang membentuk rantai-rantai DNA yang menyebabkan terbentuknya jenis-jenis fisik di kehidupan ini akan menyimpan pengalaman-pengalaman fisik dari kehidupan masa lalu. Ini yang menyebabkan terjadinya proses adaptasi, evolusi terhadap seleksi-seleksi alam yang terjadi, sehingga muncullah fisik-fisik makhluk hidup yang terus berkembang. Karena rekaman-rekaman, ingatan-ingatan dalam proses-proses perjalanan kehidupan fisik di masa lalu di dalam tubuh materi ini akan terekam di dalam DNA dan diteruskan kepada tubuh fisik di kehidupan masa depan. Nah, seperti apa tubuh fisik di kehidupan masa depan? Inilah yang akan ditempati oleh roh-roh yang juga mengalami evolusi. Jadi, ada evolusi tubuh fisik, ada evolusi pikiran, dan ada evolusi jiwa yang akan terus berjalan secara selaras. Sederhananya seperti ini. HP kita, casingnya akan berkembang sesuai mode-mode yang diikuti pada zamannya. Kemudian kecerdasan aplikasi-aplikasi dan program-program di dalamnya akan terus berkembang mengikuti kebutuhan. Begitu pula orang-orang yang memakai gadget atau HP atau komputer itu pun akan mengikuti perkembangan-perkembangan komputernya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi pengguna atau usernya, kemudian kecerdasan program-program di dalam sebuah gadget atau komputer itu atau HP akan terus berkembang. Demikian pula casing-casing yang membungkus gadget, HP, dan komputer itu. Semuanya akan berkembang. Jadi fisik kita akan terus berkembang untuk menyiapkan diri memenuhi kebutuhan jiwa-jiwa yang kecerdasannya terus berkembang di masa depan. Nah, inilah yang akan tersimpan di dalam DNA fisik kita. Sedangkan energi yang kita gunakan di masa lalu ketika kita ada di dalam tubuh fisik itu akan dibawa oleh sang roh bersama lapisan yang disebut sebagai lapisan maya energi atau prana maya kosa. Prana itu energi, maya itu adalah palsu, kosa itu selubung. Jadi bagaimana kita menggunakan energi-energi kehidupan kita di kehidupan masa lalu? Entah kita lebih banyak menggunakan energi-energi berupa kemarahan, kebencian, kesedihan, ataukah sebaliknya kita gunakan dalam bentuk energi yang penuh sukacita, penuh semangat, bahkan penuh keriangan. Itulah yang akan tersimpan sebagai energi-energi di dalam lapisan yang terbawa oleh sang roh untuk memasuki kehidupan berikutnya. Nah, kalau di masa lalu sang roh lebih banyak menggunakan energi buruk untuk menjalani kehidupannya, lalu dia mendapatkan tubuh yang baru. Betapapun DNA tubuh yang baru telah menciptakan tubuh fisik yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya, namun yang tersimpan sebagai ingatan di prana maya kosa sang roh akan menyebabkan sang user itu tidak mampu menggunakan dengan baik tubuh barunya yang sebenarnya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Nah, inilah yang menyebabkan terpengaruhnya energi di kehidupan masa depan akibat sang roh mengizinkan kehidupan masa lalunya dipenuhi oleh energi-energi buruk yang terbawa setelah kematian. Nah, bagaimana pula pikiran masa lalu kita? Apakah pikiran masa lalu kita, juga perasaan masa lalu kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif, yang kurang bersemangat, yang tidak mampu menyelesaikan pelajaran-pelajaran hutang karmanya, yang mudah putus asa? Maka itulah yang akan terbawa sebagai lapisan manomaya kosa dari sang roh yang akan terbawa pula pada kehidupan berikutnya. Jadi jangan dikira begitu sang roh meninggalkan tubuh yang di kehidupan lama, itu dia akan kembali segera dalam kemurnian dan seperti bayi-bayi murni yang ada dalam kehidupan berikutnya. Dia tetap akan membawa memori-memori yang tersimpan di pikiran manomaya kosa, juga di pranamaya kosa, sehingga pengetahuan ini akan mengingatkan kita bahwa di kehidupan saat ini kalau kita salah menggunakan energi kita, salah menggunakan pikiran kita, maka ingatan dalam penggunaan energi dan pikiran itu akan terbawa pada kehidupan berikutnya,
meskipun kita ada dalam tubuh baru yang benar-benar sesungguhnya sudah sesuai dengan zamannya untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Apalagi kalau pengetahuan kita di masa lalu terkumpul dari pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak, merupakan pengetahuan-pengetahuan pembenaran yang dibentuk oleh ego-ego kita yang mencoba untuk menyikapi keadaan agar bisa melewati semuanya dengan tenang. Jadi ada ego negatif, ego positif. Tapi kalau pembenaran-pembenaran itu terus kita simpan sebagai kebenaran, jadi pembenaran kita anggap sebagai kebenaran, maka pembenaran-pembenaran itulah yang akan membentuk lapisan Wijenana Maya Kosa atau lapisan pengetahuan yang menyelubungi sang roh dan akan membawanya pada kehidupan yang baru dengan jenis tubuh yang memiliki lapisan pengetahuan yang sesuai dengan lapisan pengetahuan apa yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Jadi ini mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita agar di kehidupan saat ini kita harus mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang dipenuhi pengetahuan-pengetahuan kebenaran, bukan pembenaran. Dengan demikian, maka jiwa kita, roh kita akan berisi lapisan pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang kelak akan membawa kita pada kehidupan yang sesuai dalam tubuh fisik dan jenis kehidupan yang cocok untuk pengetahuan kebenaran yang kita bawa. Pada bagian terakhir ada lapisan yang disebut Anana Maya Kosa, lapisan kebahagiaan. Nah, di kehidupan masa lalu, jenis kebahagiaan apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan atau penyebab dari kebahagiaan kita? Kalau kita hanya bahagia oleh bayangan-bayangan akan surga dan membenci atau tidak bahagia dengan apa yang disebut sebagai bayangan-bayangan neraka, maka lapisan Anana Maya Kosa kita hanya akan dipenuhi oleh rasa-rasa kebahagiaan surga. Sedangkan apa yang disebut sebagai penderitaan akan kita anggap sebagai neraka. Namun bagi roh-roh yang matang, dia tidak menyebut setiap peristiwa kehidupan sebagai pengalaman surga ataupun pengalaman neraka, karena dia bisa melihat benih-benih kebahagiaan yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Nah, roh-roh yang bisa melihat benih-benih kebahagiaan di setiap peristiwa suka duka kehidupan, ia akan mencapai apa yang disebut sebagai suka tanpa wali duka. Artinya, dia selalu berada dalam sukacita dan kebahagiaan apapun yang datang dalam kehidupannya, entah orang lain menyebutnya sukacita ataupun duka cita, tapi baginya dia bisa menerima semua rasa itu dalam rasa yang sama. Itulah kesempurnaan yang dirasakan oleh roh-roh yang sudah matang dalam kehidupan ini. Sehingga kelak ketika dia membutuhkan kehidupan baru, dia akan hidup di dalam sebuah kehidupan yang membuat dia bisa menerima segalanya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan tanpa terjebak ke dalam dualitas penilaian suka duka. Nah, jadi dengan demikian, bagaimana kita akan bisa membersihkan energi negatif tersebut? Kita bisa menghentikan energi negatif yang terbawa dalam pranamaya kosa kita dengan cara kita menghentikan penggunaan energi-energi atau kemampuan kita melakukan usaha di kehidupan ini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena kita tahu bahwa energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi kalau energi ini kita gunakan untuk melakukan usaha-usaha yang negatif, maka energi yang kita dapatkan dari makanan, energi yang kita dapatkan pada pikiran kita melalui pengetahuan, itu akan membuat kita terjebak ke dalam kemampuan-kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha negatif. Maka energi kita akan diselubungi oleh energi-energi negatif yang terbawa bersama roh kita di kehidupan berikutnya. Jadi dengan demikian kita bisa menghentikan semua ini dengan menetralkan atau memperbaiki tindakan-tindakan fisik kita, memperbaiki cara kita menggunakan energi kita, memperbaiki cara kita menggunakan pikiran dan perasaan kita, memperbaiki cara kita mengumpulkan jenis-jenis pengetahuan dalam kehidupan, sekaligus juga memperbaiki cara kita menerima segala dualitas rasa di kehidupan ini agar kita tidak terjebak untuk mengatakan ini membahagiakan dan itu menderitakan. Nah, jadi inilah cara-cara kita untuk menghentikan apa yang tidak ingin kita bawa
di kehidupan berikutnya, sehingga pada tubuh yang baru nanti kita kembali menjadi sang hidup yang mendiami tubuh dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh pengetahuan, dan penuh kemampuan untuk menjalani kehidupan baru. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ire Setio Hadi. Bagaimana kita bisa membedakan antara kita sedang membayar karma ataukah kita sedang membuka karma baru dalam kehidupan kita saat ini? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita ingin membedakan itu, kita harus tahu apa itu pahala dan apa itu karma. Apa yang kita sebut sebagai menerima pahala dari karma masa lalu kita, itu adalah pengalaman rasa. Sedangkan ketika kita membuka sebuah karma baru, maka kita melakukan sebuah tindakan. Jadi ketika dalam kehidupan ini kita merasakan sebuah kesedihan, sebuah kemarahan, sebuah apapun yang muncul sebagai respon dalam pikiran kita terhadap apa yang kita alami di kehidupan ini, itu adalah berkenaan dengan karma-karma yang kita terima dari kehidupan sebelumnya, atau pahala-pahala yang kita terima dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya bukan hanya berarti ketika kita ada dalam kehidupan dengan tubuh yang berbeda. Kehidupan kemarin, kehidupan minggu lalu, kehidupan bulan lalu atau tahun lalu juga merupakan kehidupan sebelumnya dari hari ini. Sehingga kalau hari ini kita menerima sebuah pengalaman rasa, entah yang kita sukai atau tidak kita sukai, itu adalah sebuah tanda-tanda kita sedang menjalani sebuah proses pembelajaran atas pengalaman rasa yang kita terima sebagai konsekuensi dari karma yang pernah kita lakukan sebelumnya. Namun ketika kita melakukan sebuah aksi terhadap apa yang kita terima, misalnya ketika kita menerima sebuah peristiwa kehidupan lalu kita bereaksi dengan kemarahan, bereaksi dengan kebencian, atau bereaksi dengan sesuatu yang menyebabkan kita melakukan pembalasan, itulah yang disebut sebagai kita sedang membuka karma atau tindakan baru yang juga nanti konsekuensinya akan kita alami di kehidupan berikutnya, entah esok hari, minggu depan, tahun depan, atau bahkan di kehidupan dengan tubuh yang berbeda nanti setelah kita terlahir kembali. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa membayar karma yang datang dari kehidupan masa lalu, yang kehidupan sebelumnya, itu datang sebagai pembayaran atas pengalaman rasa. Sedangkan karma baru adalah tindakan baru, entah tindakan dengan pikiran kita saat ini, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, atau dengan apapun yang kita lakukan sebagai sebuah perilaku terhadap orang lain di kehidupan ini. Itulah karma baru yang sedang kita bentuk untuk kita terima konsekuensinya. Pertanyaan lain datang dari Bapak Wan Jarkoni. Apakah kita memiliki kemampuan untuk memilih kehidupan berikutnya atau memutuskan rantai kelahiran kembali? Sebagaimana dijelaskan pada video tentang kehidupan sesudah kematian, juga pada video-video tentang menyibak karma sebelum ini. Di situ kita paham bahwa sebagian dari kehidupan masa depan kita ditentukan oleh cara kita memilih karma saat ini. Sehingga pahala-pahala karma yang akan kita terima nanti di masa depan akan membentuk skenario takdir, termasuk skenario akan terlahir pada tubuh siapa kita di kehidupan berikutnya. Lalu bagaimana kita bisa memutus rantai karma itu, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami kelahiran-kelahiran kembali. Nah, kalau kita ingin memutus rantai karma itu, maka yang perlu kita lakukan adalah belajar ikhlas menerima apapun yang datang saat ini, sehingga kita tidak bereaksi terhadap apa yang kita dapatkan sebagai pahala di kehidupan ini. Sebab begitu kita melakukan sebuah reaksi, maka artinya kembali, aksi artinya karma atau tindakan, maka reaksi kita akan menciptakan karma baru. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan dua kunci rahasia, yaitu rahasia umum yang sudah kita ketahui. Kalau kita mendapatkan peristiwa-peristiwa buruk dari orang lain, yang bisa kita lakukan adalah menghentikannya lewat jalan memaafkan. Lalu ketika kita mendapatkan pahala baik dari orang-orang, kita bisa menghentikannya dengan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dari jiwa kita. Sehingga dengan ungkapan rasa syukur
ungkapan kata maaf, dan ungkapan rasa terima kasih, kita sudah memutuskan pahala-pahala dari karma masa lalu kita. Kemudian ketika berikutnya kita melakukan karma baru dengan ketulusan, kesabaran, kepasrahan, dan menerima dengan keikhlasan segala yang datang, disitulah kita tidak akan mendapatkan kembali pahala dari apa yang sudah kita lakukan dengan penuh ketulusan. Karena tindakan yang dilakukan dengan penuh ketulusan sering disebut sebagai niskama karma. Jadi sebuah tindakan yang tidak didorong oleh keinginan akan pahala. Maka ketika tindakan dilakukan tanpa keinginan untuk mendapatkan pahala, kita terbebas dari jeratan pahala untuk diterima di masa depan. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Bapak Wan Jarkoni tentang cara kita memutus rantai kelahiran kembali dengan memutus rantai karma kita. Pertanyaan bagus berikutnya datang dari Tri Atmanto Rizwan Raharjo. Apakah karma bisa ditunda atau dipercepat? Bagaimana konsekuensinya? Ya, mungkin maksudnya sebagaimana sering kita pahami, yang dimaksud karma di sini adalah bukan tindakan melainkan pahala. Jadi pertanyaannya adalah apakah pahala karma bisa ditunda atau dipercepat? Bagaimana konsekuensinya? Mungkin dimaksudkan supaya kita segera melunasi hutang-hutang karma kita seluruhnya, sehingga di kehidupan berikutnya kita tidak lagi terbawa oleh hutang-hutang karma yang belum lunas. Bisa saja dipercepat, bisa juga ditunda, tergantung kemampuan kita menyimak, mempelajari yang mana merupakan hutang karma yang harus kita tebus. Jadi kalau kita tidak memahami hutang karma atau hutang pelajaran rasa yang sedang kita alami, maka kita akan terus mengulangnya lagi, sehingga karma itu akan menjadi tertunda pelunasannya. Namun ketika kita bisa lebih cepat memahami, menyadari hadirnya pahala karma yang sedang kita hadapi saat ini, lalu dengan ikhlas kita menerima, mencerna, lalu menyerapnya, mendapatkan pelajaran-pelajaran dan pengetahuan rasa di dalamnya, di situ kita akan mempercepat proses pertumbuhan, kematangan, dan kesadaran jiwa kita melalui apa yang kita alami sebagai pahala atas karma-karma dari masa lalu kita. Nah, konsekuensinya apa? Tentu saja kalau kita mempercepat proses itu, kita akan mempercepat kematangan kita, mempercepat meningkatnya kesadaran jiwa kita. Di situ kita akan mempercepat kematangan roh kita, dan kita mungkin akan terlahir dalam kehidupan yang lebih baik, atau mungkin kita tidak akan terlahir kembali dalam kehidupan berikutnya. Nah, jadi kalau kita menundanya juga ada konsekuensinya, yaitu kita akan terus mengulang sampai kita lulus di sekolah kehidupan ini. Nah, berikutnya kita akan banyak mengupas tentang karma yang berkenaan dengan keturunan. Ini pertanyaan bagus dari Wirahari. Satu hari pernah terdengar kalimat ini, pantesan ia menderita, dulu kakek buyutnya pernah melakukan pembunuhan yang mengakibatkan dirinya dikutuk 7 turunan. Dari dulu saya berontak dengan pandangan bahwa orang-orang yang menjadi anggota keluarga kakek itu yang harus ikut menanggung dosa dari tindakan si kakek buyutnya yang pernah melakukan pembunuhan. Sebab dari apa yang pernah terbaca, katanya siapa yang mendabur, maka dialah yang akan menuai. Hukum karma pala tidak akan pernah salah orang, apalagi salah alamat. Lantas bagaimana dengan pandangan mereka yang menganggap bahwa karma sang kakek buyut juga harus diterima anak cucunya? Ataukah 7 turunan dimaksud adalah 7 kali reinkarnasi dari jiwa yang pernah memerankan sebagai pembunuh itu? Nah, jadi begini, walaupun satu orang melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan dia mengalami kelahiran, namun kelahirannya itu akan ikut menciptakan sebuah skenario kehidupan di mana akan ada peran-peran lain yang terlibat di dalam skenario kehidupan yang akan dia jalani. Dengan cara demikian, maka orang-orang yang ikut di dalam kehidupan berikutnya untuk memainkan peran dalam skenario yang sama itulah yang menyebabkan orang-orang itu terlahir dalam keluarga-keluarga yang memiliki tautan karma. Nah, contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa Resi Bhisma adalah resi yang agung, yang memahami kebenaran. Tapi kenapa dengan pemahamannya akan kebenaran, dia tetap membela Korawa
yang sesungguhnya berada di pihak yang tidak benar. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa dia harus tetap ada di pihak Kurawa dan bukannya berpihak membela para Pandawa yang sangat dia cintai sejak kecil, karena sangat-sangat dipenuhi oleh sifat-sifat kebajikan. Bayangkan kalau Resi Bisma ada di pihak Pandawa, maka yang diperangi adalah pihak Kurawa. Tentu saja dengan sangat-sangat mudahnya Pandawa akan meraih kemenangan, sedangkan Resi Bisma tidak akan mencapai jalan pulang, karena dia akan berteman atau berpihak atau dalam satu pihak dengan Sri Kandi yang merupakan jalan dari kematiannya. Nah, dibuatlah sedemikian rupa oleh sang pembawa cerita atau sang penulis skenario kehidupan agar Resi Bisma dengan alasan pembenarannya membela Hastinapura, dia berada di pihak Korawa, walaupun dia tidak membela Korawa melainkan membela Hastina. Dengan jalan itulah dia akan berseberangan dengan Sri Kandi yang merupakan jalan kematian baginya. Nah, jadi dari sini kita paham bahwa setiap pilihan tempat lahir, pilihan keluarga di mana kita lahir itu memiliki tautan-tautan karma. Jadi bukan karena orang lain kita mendapatkan karma keturunan itu, melainkan karena karma yang kita lakukan sendiri, kemudian kita mendapatkan pahala untuk terlahir memainkan peran di tempat di mana kita mendapatkan situasi seperti yang diceritakan tadi. Nah, jadi Resi Bisma, Resi Drona karena berada di pihak-pihak Korawa dengan tujuan yang sama, agar dia bisa menyelesaikan hutang-hutang karma di masa lalunya. Walaupun masing-masing pihak itu, karena Resi Drona, Resi Bisma memiliki pengalaman-pengalaman hidup, karma-karma yang berbeda, untuk kemudian bersatu berpihak pada Korawa, sehingga dia mendapatkan proses kematian yang sama karena berperang melawan kebajikan atau dari pihak Pandawa. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa tidak ada urusannya karma itu menurun kepada orang lain, kepada anak cucu, tetapi karma anak cucu itulah yang membawa sang roh terlahir dalam keluarga yang merupakan anak cucu dari seseorang. Nah, menjadi keluarga dari orang yang akan mengalami penderitaan. Ya, jadi kira-kira seperti itu sebabnya apa yang tampak sebagai karma keturunan sesungguhnya adalah karma masing-masing yang mengelompok akibat tautan karma dalam satu keluarga, sehingga sering dianggap sebagai sebuah karma turunan. Jadi cerita yang sama juga dipertanyakan oleh Ajeng Ayu Andira. Apakah yang dimaksud sebagai karma warisan? Sama. Karma warisan sering dianggap sebagai karma yang diturunkan sebagai warisan oleh orang-orang tua yang pernah melakukan kebaikan atau keburukan di masa lalu. Namun sesungguhnya karma itu bukan diwariskan, melainkan dia bertautan dengan apa yang menjadi kebutuhan peran dalam skenario takdir di kehidupan berikutnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Namun DNA memang diturunkan secara fisik. DNA diturunkan secara fisik berkenaan dengan karma dari fisik di kehidupan sebelumnya. Namun pikiran dan jiwa kita yang terbawa dalam jiwa kita itu berbeda lagi. Dia terbawa untuk memainkan peran baru di kehidupan berikutnya sesuai dengan tempat, ruang, waktu di mana tautan karmanya tepat dan selaras untuk kebutuhan dia meningkatkan kesadaran dan kecerdasan dirinya, sang roh itu, lewat pengalaman-pengalaman kehidupan bersama orang-orang yang selaras dengan kebutuhan karmanya. Inilah yang disebut sebagai karma warisan. Jadi kita terlahir dalam keluarga, dalam kelompok, di mana kita bisa menyelesaikan hutang-hutang pelajaran yang bertautan karma dengan orang-orang tersebut. Tak kalah menarik pertanyaan dari Ayu Nugrahyati Penit. Apakah kesalahan yang dibuat oleh orang tua kita akan berpengaruh karmanya kepada anak dan cucunya di kehidupan saat ini? Sebagaimana dijelaskan sebelum ini tentang bagaimana perpindahan fisik yang lama ke fisik yang baru melalui DNA, sementara apa yang tersimpan sebagai energi atau prana maya kosa, pikiran atau mano maya kosa, pengetahuan wijnana maya kosa,
kemudian kebahagiaan atau anak-anak Maya Kosa yang terbawa oleh roh, itulah yang akan membedakan apakah yang akan terbawa sebagai karma berikutnya kepada anak cucu. Jadi kembali, secara fisik orang tua akan menurunkan melalui DNA kepada fisik-fisik baru kepada anak cucunya. Jadi apa yang dialami oleh orang tua kemudian tersimpan sebagai memori-memori dalam DNA-nya akan menghasilkan anak cucu yang memiliki perbedaan fisik yang sudah mengalami adaptasi dan evolusi sesuai dengan perkembangan kehidupan ini. Namun sang rohnya sendiri akan berbeda, ya, tidak membawa apa yang merupakan pahala karma dari orang tuanya. Dia membawa karmanya sendiri yang disebut sebagai lapisan-lapisan catur Maya Kosa yang tersisa tadi. Ya, jadi ana Maya Kosa atau lapisan tubuhnya sudah menurun lewat DNA, sisanya lagi yang 4 akan terbawa oleh sang roh masing-masing untuk memilih kehidupannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan karma anak cucu dalam konteks karma yang dibawa oleh sang roh, kecuali karma yang terbawa melalui DNA. Ini yang terbawa kepada anak cucu di kehidupan saat ini. Sehingga kesalahan yang dibuat oleh orang tua dalam melakukan sebuah tindakan fisik lalu akan menghasilkan tubuh-tubuh fisik yang disebabkan oleh kesalahan orang tuanya. Misalnya ada ibu yang salah meminum obat menghasilkan kemudian tubuh fisik yang cacat pada bayinya, tetapi sang roh yang berdiam dalam tubuh fisik itu tidak ada tautan karma dengan tidak ada urusan fisik dengan sang ibu, melainkan sang roh itu memilih terlahir di dalam tubuh fisik yang cacat oleh tindakan salah seorang dari ibu itu, tetapi kemudian dia harus mendapatkan tempat atau tubuh di dalam kondisi yang cacat sebagai kebutuhannya untuk menjalani kehidupan barunya. Pertanyaan lain datang dari Evelyn. Mengapa anak-anak kecil sudah mendapatkan siksaan dari orang tuanya yang berperangai buruk, hingga mereka dewasa masih harus struggle mengobati jiwanya yang koyak karena trauma, luka batin, depresi, dan sebagainya? Karma apa yang mereka bawa? Nah, jadi pada orang tua yang pernah melakukan tindakan-tindakan buruk pada anaknya, dia sudah menyimpan ingatan energi buruk, ingatan pikiran dan perasaan buruk dalam dirinya, sehingga kelak kemungkinan besar dia akan terlahir sebagai seorang anak yang juga mengalami tindakan kekerasan dari orang tuanya. Jadi kalau sekarang kita menjadi orang tua yang keras kepada anak, suatu ketika kita akan terlahir sebagai seorang anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tua kita. Jadi kalau kita ingin terlahir dalam kehidupan baru, terlahir sebagai seorang anak yang penuh cinta kasih dari orang tuanya, sekaranglah saatnya kita melakukan tindakan yang penuh cinta kasih kepada anak-anak kita. Nah, agar kita tidak terlahir untuk memainkan peran sebagai anak-anak yang tersakiti oleh orang tuanya. Namun pada kondisi seperti ini, ketika anak-anak yang tersakiti oleh orang tuanya itu mendapatkan pemahaman dan terus mendapatkan proses penyadaran, di situ dia tidak akan melawan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, melainkan menjadi matang oleh apa yang dialami bersama orang tuanya. Di situ dia akan mengalami pertumbuhan kesadaran menjadi lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang serupa datang dari Luh Suprayati. Apakah karma itu bisa diwariskan atau diteruskan pada keturunannya? Lalu datang pertanyaan serupa dari Ibu Fani Van. Apakah karma itu bisa kena anak-anak atau cucu-cucu? Dan bagaimana menuntaskan karma buruk? Senada dengan ini ditanyakan oleh Ibu Diana Dani. Apakah karma itu turun-temurun? Bila iya, bagaimana caranya agar karma tidak baik menjadi karma baik untuk memutus tali rantai keturunan? Tampaknya pertanyaan tentang kaitan antara karma dengan keturunan ini merupakan pertanyaan banyak orang, sehingga ini masih menjadi semacam keraguan atau rasa penasaran untuk mengetahui tautan antara apa yang dialami oleh anak-anak dan cucu-cucu dengan apa yang pernah dilakukan sebagai karma di masa lalu oleh orang tua atau kakek neneknya.
Sebagaimana sudah diceritakan di awal bahwa tidak ada karma yang diteruskan kepada orang lain pahalanya. Namun, pahala orang atas karma yang pernah dilakukannya membuat seseorang atau satu roh terlahir ke dalam kelompok atau ke dalam keluarga yang menyebabkan dia mendapatkan skenario kehidupan yang selaras baginya untuk menerima pahala yang tepat dalam kehidupan ini. Jadi dengan demikian, kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala baik di kehidupan berikutnya dengan terlahir di dalam keluarga-keluarga yang juga menerima pahala-pahala baik. Ini yang sering disebut sebagai kelahiran dari surga atau swarga syuta. Jadi kalau kita pernah berbuat baik, maka kita akan berdiam di dalam keluarga-keluarga yang akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Jadi orang yang dulu banyak berbuat baik, menolong orang, membantu orang dengan bersedekah, suatu ketika dia akan terlahir di dalam keluarga yang kaya raya. Sebaliknya, kalau seseorang pernah melakukan begitu banyak kejahatan dalam kehidupannya, kelak dia akan terlahir di dalam keluarga yang penuh penderitaan, yang penuh kemiskinan, sehingga ini yang sering disebut sebagai kelahiran dari neraka atau naraka syuta. Jadi dengan pemahaman seperti ini, jika kita ingin terlahir dalam keluarga yang penuh dengan kebaikan, saatnya sekarang kita penuhi diri kita dengan karma-karma baik. Bukan karena kita mendapatkan warisan pahala baik dari orang lain, melainkan kita mendapatkan pahala kebaikan atas karma baik kita sendiri. Kemudian kita terkumpul bersama jiwa-jiwa yang terlahir untuk mendapatkan skenario kehidupan yang juga dipenuhi kebaikan. Saudara Yuda Brahmana kemudian melanjutkan dengan pertanyaan, apakah karma seseorang berhubungan juga dengan karma keluarga di kehidupannya saat ini? Misalnya, bila kita pernah berbuat baik, apakah anak kita bisa mendapatkan karma baiknya? Dan apakah berlaku sebaliknya juga? Ya, sebagaimana sudah diceritakan tadi bahwa kalau kita sebagai orang tua melakukan banyak kebaikan, maka kita akan menciptakan kehidupan keluarga yang juga baik, terang oleh banyaknya kesejahteraan yang kita miliki. Maka anak-anak yang akan terlahir dalam keluarga kita besar kemungkinan adalah anak-anak yang memang dilahirkan untuk mendapatkan pahala kebaikan yang kita ciptakan dalam keluarga kita. Namun bila kita adalah keluarga yang dipenuhi dengan pertikaian, jadi sikap kehidupan kita penuh dengan pertengkaran, kebencian, iri hati dan sebagainya, maka anak-anak yang terlahir dalam kehidupan kita adalah anak-anak yang akan dijiwai oleh roh-roh yang memang terlahir untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan pertikaian, pertengkaran, dan energi-energi negatif seperti itu. Jadi, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk keluarga kita akan menjadi sisa-sisa yang akan mereka jalani sebagai pemilik kehidupan yang kita tinggalkan ini. Dengan cara demikian, jika kita menginginkan anak-anak yang terlahir dalam kehidupan kita adalah anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa yang penuh kebaikan, maka kita harus mempersiapkan tempatnya sebagai tempat kelahiran jiwa-jiwa yang juga penuh dengan kebaikan. Maka kita perlu menciptakan keluarga yang bahagia, yang penuh cinta kasih, yang saling memberi perhatian satu sama lainnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bujangga Udayanta. Orang tua sering bilang pada anaknya, "Nak, Bapak sering berbuat baik pada siapa saja agar kelak kamu mendapatkan pahala baik. Dan kelak saat Bapak tidak ada, akan dikenang karena karma Bapak." Bagaimana penjelasannya? Jadi di Bali memang pernah ada pengajaran-pengajaran bahwa ketika seseorang menanam benih pohon kelapa, maka yang kelak menikmati adalah anak cucunya. Ya, kalau kita melihat konsep seperti ini, maka sesungguhnya ada orang-orang di Bali ini mempersiapkan dirinya ketika terlahir kembali sebagai anak atau cucu di kehidupan berikutnya akan menikmati apa yang pernah dia tanam di kehidupan sebelumnya. Jadi dia menanam sesuatu untuk pahala yang akan dia nikmati berikutnya. Namun bisa saja ketika seseorang melakukan kebaikan dalam keluarganya, menanam hal-hal baik dalam keluarganya, menciptakan kekayaan material dalam keluarganya, namun ketika anaknya yang terlahir dari
roh-roh yang seharusnya mendapatkan pahala baik, kemudian tidak mampu menjaga kehidupan yang baik itu sebagai bagian dari keberuntungannya lahir dalam keluarga yang baik itu, maka bisa saja anak itu akan menyebabkan munculnya penderitaan menggantikan kebahagiaan yang pernah ditanam dengan penuh susah payah oleh orang tuanya. Jadi dengan pemahaman ini kita tahu bahwa menyisakan kesejahteraan material pada kehidupan keluarga tidak cukup jika kita tidak juga mewariskan pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran kesadaran yang baik kepada anak-anak kita. Karena materi-materi yang baik yang pernah kita kumpulkan mungkin akan suatu saat kelak tidak akan menjadi berharga lagi ketika anak-anak kita tidak tumbuh matang dalam pemahaman dan kesadarannya sebagai seorang anak. Apa betul karma baik menyelamatkan kita, lalu karma buruk menghancurkan kita? Kapan karma itu bisa kita tahu hasilnya? Sebagaimana kita tahu kalau kita makan cabai kita akan mendapatkan pedas. Kalau kita memakan gula kita akan mendapatkan manis. Begitulah karma baik akan menyelamatkan kita, karma buruk akan menghancurkan kita. Ini secara sederhana adalah hukum dari karma pahala. Bisa kita pahami dengan sangat-sangat mudah. Kapankah karma itu bisa kita tahu hasilnya? Kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil dari karma masa lalu. Apa yang akan kita lakukan sekarang, hasilnya akan kita dapatkan sekarang atau nanti di kehidupan berikutnya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di bagian awal di pembahasan tentang menyibak karma 1, tentang sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak Madejaya. Apakah misalnya orang tua kita melakukan karma buruk, maka hasil dari karma buruk tersebut bisa diterima oleh anak-anaknya? Secara langsung karma buruk daripada orang tua tidak akan menurun ataupun tidak akan diterima dengan cara yang sama oleh anak-anaknya. Misalnya ketika orang tuanya melakukan tindakan korupsi, anak-anaknya tidak akan ikut terpenjara sebagaimana orang tuanya terpenjara oleh aparat hukum. Namun demikian, anak-anaknya mungkin akan mengalami imbas berupa hukuman psikologis, hukuman kejiwaan, juga hukuman sosial dari masyarakatnya. Akibat dari karma buruk orang tuanya, anak-anak akan ikut menanggung perasaan malu, perasaan yang tidak menyenangkan dari kehidupan sosialnya. Dengan demikian, lewat pemahaman ini, kita tahu bahwa walaupun tidak secara langsung apa yang dilakukan orang tua berefek kepada anak-anaknya, namun secara tidak langsung itu akan menimbulkan masalah yang juga akan mendera anak-anaknya. Jadi kalau orang tuanya melakukan tindakan-tindakan yang penuh kehormatan, maka anak-anaknya juga akan mendapatkan penghormatan dari kehidupan ini. Sebaliknya, kalau orang tuanya melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang tidak terhormat, maka anak-anaknya ada kemungkinan juga akan mudah terimbas oleh efek buruk dari karma-karma orang tuanya. Kecuali kalau anak-anaknya sendiri melakukan tindakan yang berbeda dari tindakan orang tuanya. Pertanyaan tentang adanya karma kelompok datang dari Putu Ayu. Apakah ada karma individu dan karma kelompok? Jika kita terikat dalam satu kelompok tertentu, apakah yang dilakukan anggota kelompok lain menjadi karma kita juga? Secara sederhana kalau kita mau melihat, misalnya ada satu orang yang melakukan tindakan buruk di sebuah kapal. Lalu tiba-tiba kapal itu menjadi bocor dan tenggelam, maka seluruh orang yang ada di dalam kapal itu pun akan merasakan akibat yang sama dari apa yang dilakukan sebagai sebuah kesalahan oleh satu orang di dalam kapal itu. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa karma satu orang bisa mempengaruhi orang lainnya di dalam satu kelompok. Namun yang menyebabkan orang itu ada di dalam kelompok yang sama adalah skenario takdir yang diciptakan dari tautan-tautan karma yang terjadi di antara orang-orang yang terlibat dalam skenario itu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Seseorang bertemu dengan orang lainnya, seseorang ada di dalam kelompok tertentu. Itu disebabkan oleh tautan karma masa lalunya atau pilihan-pilihan kehidupan yang ingin dijalaninya. Dengan demikian, ia sudah menetapkan dirinya akan mengalami konsekuensi dari sebuah tindakan buruk atau tindakan baik dari
orang-orang yang ada di dalam kelompoknya itu. Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa karma individu dan karma kelompok itu ada. Ada karma individu yang akan menyebabkan individu itu mendapatkan pahala dari karma buruknya sendiri, namun ada karma individu yang bisa berefek buruk kepada sebuah kelompok. Demikian pula sebaliknya, karma buruk dari sebuah kelompok akan bisa menimbulkan akibat buruk dari satu individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Pertanyaan berikutnya tentang tautan karma datang dari Bapak Ake Olos. Bila ada orang yang mati secara bersamaan dalam keluarga atau dengan orang lain, misalnya karena bencana gempa, apakah mereka itu mempunyai ikatan karma yang sama? Sebagaimana sudah kita pahami bahwa di dunia ini peristiwa-peristiwa kehidupan tidak benar-benar terjadi secara kebetulan. Semua merupakan tulisan skenario takdir yang diciptakan oleh semesta itu sendiri dengan peran-peran di dalamnya yang terjadi secara tautan karma. Jadi ada orang-orang yang berkumpul akibat tautan-tautan karma tertentu dari kehidupan masa lalunya. Sehingga ketika mereka mengalami sebuah peristiwa itu terjadi sebagai bagian dari skenario kolektif yang harus mereka jalani bersama-sama. Misalnya, orang-orang yang tergabung dalam kelompok Pandawa dan orang-orang yang tergabung dalam kelompok Korawa akan mengalami nasib yang sama dari kelompok orang-orang yang ada di dalamnya ketika mengalami perang Mahabharata itu. Jadi dengan demikian, ada yang terjadi karena pilihan kita sendiri untuk tergabung dalam sebuah kelompok, sehingga kita mendapatkan hasil yang sama dari kelompok tersebut. Ada orang-orang yang memang dimasukkan sebagai bagian dari tulisan skenario takdir akibat tautan karma dari masa lalunya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa bila ada orang mati bersamaan dalam satu keluarga atau orang lainnya, itu memang disebabkan oleh tautan karma yang memang terhubung dari masa kehidupan sebelumnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Kojek. Bagaimana karma bisa mempengaruhi kematian? Karma atau tindakan tentu saja akan bisa mempengaruhi kematian seseorang. Jadi ada orang yang mati karena salah pati atau melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan dirinya mengalami kematian yang tidak wajar, atau mengalami kematian akibat ulah pati atau melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Apa yang menjadi karma atau tindakan dalam kehidupannya itu akan menyebabkan proses perjalanan kematiannya terpengaruh oleh pilihan-pilihan jalan kematian yang dilakukannya. Dengan demikian, karma memang sangat mempengaruhi kematian kita. Lalu pahala karma tentu saja juga akan mempengaruhi proses kematian sang roh di dalam kehidupan ini. Seperti yang sudah kita pahami bahwa setelah kematian atau keterpisahan sang roh dengan tubuhnya atau annamaya kosanya, apa yang menjadi pahala-pahala dari karma kehidupan masa lalunya akan tersimpan dari kosa-kosa yang lainnya atau selubung-selubung maya yang lain yang menyelimuti sang roh itu sendiri, yang kemudian akan mempengaruhi perjalanan kematian sang roh di kemudian hari. Selanjutnya, Bapak Lianto Cahyaputro menyampaikan sejumlah pertanyaan. Yang pertama, apakah karma buruk bisa dilebur dengan meditasi? Bagaimana prosesnya? Kita tahu bahwa setiap karma akan menimbulkan pahala di kehidupan berikutnya atau di masa depan. Dan bagaimana kita bisa menerima atau menolak karma yang kita alami saat ini, itu tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan apa yang sedang kita alami. Meditasi adalah salah satu cara kita untuk merenungkan, mencerna, lalu menyadari bahwa apa yang sedang kita alami di kehidupan saat ini adalah bagian dari pahala karma dari masa lalu kita. Jadi dengan demikian, dengan meditasi, salah satunya adalah dengan meditasi mengamati, kita akan tahu bahwa setiap hal yang kita alami di kehidupan ini bertautan dengan karma-karma masa lalu kita. Dengan menyadari semua itu ada tautan dengan karma masa lalu kita, akan lebih mudah bagi kita untuk menerima dengan ikhlas apa yang sedang menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Dari sikap seperti itu, maka keikhlasan kita menerima apa yang sedang kita alami akan menyebabkan kita bisa menyerap pelajaran-pelajaran
dan pengalaman rasa yang sedang ada dalam peristiwa kehidupan sebagai bagian dari pahala karma kita. Itulah manfaat dari meditasi untuk kita bisa melebur sikap-sikap kita yang mungkin akan bereaksi terhadap pahala karma yang sedang kita alami. Jika kita tidak melakukan meditasi atau perenungan, maka mungkin secara refleks kita akan melakukan sebuah reaksi yang mungkin bersifat buruk terhadap karma buruk yang sedang kita alami. Namun dengan meditasi, kita akan bisa menerima bahwa pahala buruk itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus kita terima. Dengan demikian, kita tidak akan melakukan reaksi buruk yang sama terhadap pahala buruk yang mungkin kita terima. Itulah cara meditasi melebur karma buruk yang sedang kita alami saat ini. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada karma, kenapa masih perlu berusaha dan berdoa? Sebagaimana kita tahu bahwa setiap pahala adalah akibat dari sebuah karma, dan itu mempunyai ketentuan-ketentuan akibat adanya hukum karma pala. Namun sebuah usaha dan doa tentu saja diperlukan supaya kita bisa menerima dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan bahwa apa yang menjadi bagian dari karma itu adalah penyebabnya adalah kesalahan kita sendiri. Sehingga konsekuensi dari sebuah karma di masa lalu harus kita terima dan kita lunasi di kehidupan saat ini. Tanpa sebuah usaha dan doa, kita tidak akan bisa dengan mudah mencapai keikhlasan dalam penerimaan. Dan apa yang menjadi karma di kehidupan masa depan adalah bagian dari usaha dan doa yang kita lakukan di kehidupan saat ini. Sebagaimana sudah kita ceritakan, apa yang menjadi karma dari masa lalu tidak bisa kita apa-apakan lagi dan harus kita terima. Sedangkan apa yang menjadi pahala di kehidupan masa depan adalah bagian dari akibat usaha dan tindakan serta doa yang kita lakukan di kehidupan saat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan memiliki kuasa menghapus total seluruh karma? Pada dasarnya, karma adalah bagian dari pelajaran-pelajaran dan pengalaman rasa yang harus dilewati sang roh untuk mencapai kematangan dan kesadaran semesta yang lebih tinggi. Namun ketika sang roh tidak mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dirinya melalui pelajaran-pelajaran dan hutang karma dari kehidupan demi kehidupan, maka ada saatnya sebagaimana sudah dijelaskan di video tentang kehidupan sesudah kematian, disitulah sang kuasa akan melakukan penghapusan total dari seluruh hutang-hutang karma dari sang roh. Jadi sang roh akan benar-benar dibentuk ulang sebagaimana roh yang benar-benar baru, sehingga dia memulai dari awal semua perjalanan kehidupannya untuk mencapai kematangan melewati karma-karma yang baru. Pertanyaan terakhirnya, apakah awatara atau nabi bisa menghapus dosa bila berbakti kepadanya? Nah, sebagaimana kita tahu, awatar adalah Tuhan yang turun sendiri ke dunia ini. Jadi dengan demikian, hal yang sama sebagaimana sudah dijelaskan tadi juga akan membantu sang roh untuk mencapai penghapusan dosa, entah dengan cara pencerahan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penuh dosa, atau dengan memberikannya sebuah kesempatan untuk memperbaiki karma dari kehidupan masa lalunya. Itulah cara awatar atau nabi untuk melakukan penghapusan dosa lewat pencerahan-pencerahan kepada roh-roh yang dibimbingnya di kehidupan ini. Pertanyaan dari Bapak Lianto tadi menjadi bahan diskusi yang terakhir kita di video kali ini. Berikutnya kita akan memasuki video yang keempat dalam tema yang sama, yaitu menyibak karma. Semoga Bapak Ibu terus diberikan kesehatan untuk bisa terus mendapatkan bekal-bekal dari semesta ini agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh penerimaan ikhlas. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih banyak.